Kali ini titik temu berada di kantor desa Wadas, Kabupaten Karawang bersama kepala desa yang sedang viral, yaitu Kades Jujun Junaidi. Kita langsung saja bertanya, ngobrol-ngobrol, ceritanya bagaimana. Pak Kades, apa siap Bang? Alhamdulillah sehat ya. Bang. Di usia saya ini supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ya, itu tujuan saya yang paling utama. Nah, alhamdulillah sekarang ini emang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di daerah saya. Salah satunya adalah normalisasi yang dikerjakan oleh SDA Provinsi Jawa Barat atas perintah Pak Gubernur, yaitu normalisasi SS Pasir Panggang. Yang keduanya itu dari Pemda Kabupaten Karawang. Alhamdulillah ya, perbaikan Kali Cikalapa. Yang dulu saya menggaung-gaung sampai presiden Bang. Ya gitu. Alhamdulillah sekarang presidennya baru, gubernurnya baru, bupatinya baru. Alhamdulillah ada hasil ya yang membantu mengendalikan masalah bencana alam. Salah satunya yaitu banjir dan longsor. Alhamdulillah Bang, saya punya 2 titik yang dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk pekerjaan Kali Cikalapa. Yang pertama itu di Dusun Karaba Indah. Itu yang dikerjakan oleh TMD Manunggal. TMD ya, dikerjakan oleh Kodim 0604. Anggarannya dari mana? Dari BPMPD Kabupaten Karawang. Yang satu lagi di Dusun 2 Ciherang, tempatnya di Kampung Sindang Sari. Itu dari SDA Kabupaten Karawang, PUPR lah ya itu. Oke, ya. Pak Lurah, nanti itu jelasinnya nanti kita cuma siapa? Pertama kita obrolin itu, bahas ini dulu. Sebenarnya kemarin ya, titik temu juga kedatangan dari relawan tim SAR Karawang yang meminta, yang mungkin tersinggung ya dia dengan ucapan Pak Lurah Jujun atas pernyataannya. Itu sebenarnya ada apa, persoalan apa dengan relawan-relawan tim SAR ini sebenarnya? Jadi begini Bang, saya juga sekali lagi atas nama pribadi ya dan tim YouTuber Lurah Jujun Channel barangkali ada kata-kata saya menimbulkan ketersinggungan oleh saudara-saudara saya yang menjadi tim relawan. Saya secara pribadi dan tim YouTuber saya itu minta maaf ya, itu yang sebesar-besarnya. Apalagi saya ini manusia biasa Bang ya, saya ini serba kekurangan dari ilmunya, dari pergaulannya, dari segala-galanya Bang. Saya tidak merasa manusia yang sempurna ya. Saya merasa manusia yang paling bodoh, manusia yang banyak kekurangannya. Ya, barangkali ada kata-kata saya ya yang menyakitkan perasaan saudara-saudaraku tim relawan di Kabupaten Karawang. Saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya dalam hati saya tidak ada saya niatan menyakiti kepada siapapun ya, jangankan kepada saudara-saudaraku ya tim relawan, ke anak kecil pun saya tidak mau menyakiti perasaan itu. Kalau seandainya ada kata-kata saya kurang benar ya, kurang enak didengarnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bang. Tujuan saya itu intinya begini Bang. Ini kan kejadiannya itu ada bahasa itu di Kampung Pangasinan, Desa Karangligar. Iya, video itu. Nah, tugas saya oleh Pak Gubernur itu diperintahkan suruh cari ya jalan terbaik tentang penanganan banjir yang ada di Desa Karangligar. Salah satunya itu Kampung Pangasinan dan Kampung Kapek. Nah, saya kalau tidak ada perintah di Bapak, saya tidak akan ke situ Bang. Karena saya juga sadar diri. Tapi itu masuk desanya desa mana? Desa Karangligar. Ya, gitu. Makanya di sini saya juga tim YouTuber, ya nggak boleh tim kreator. Berarti saya tugasnya itu mencari informasi yang sebenar-benarnya. Apakah itu tentang keluhan masyarakat,
apakah tentang yang lain-lainnya, tentang pembangunan, wajarlah saya mencari informasi yang sebenar-benarnya. Walaupun memang tugas dari langsung gubernur. Iya gitu, karena kenapa? Setiap saya diperintahkan, kalau apalagi ini seorang gubernur, ya Pak Gubernur itu pimpinan saya. Kalau dari dilihat umurnya lebih tua daripada saya, ya jabatannya lebih tinggi. Saya secara pribadi, secara kedinasan berarti saya anak buahnya. Saya harus manut, ya enggak? Jangan sampai saya tidak manut, ntar kewalat bang. Saya harus menghormati orang tua dan pimpinan. Iya, orang tua. Ya anggap aja Pak Gubernur ini orang tua saya, gitu. Nah, kalau saya diperintahkan oleh Pak Gubernur, ketika mau meninjau lapangan, ya saya harus tahu dulu situasi dan kondisi di lingkungan tersebut. Iya enggak? Gitu. Karena kenapa? Jangan sampai kita membawa Pak Gubernur ke situ, kita tidak tahu apa-apa. Ya enggak? Gitu. Nah, ya alhamdulillah saya datang ke situ, ya abang juga kan tahu bagaimana sih, ya Pak Gubernur ini udah 1 tahun bang. Waktu kalau nggak salah pertama kali menjabat terjun langsung waktu kejadian banjir. Ada bahasa itu akan membuat rumah panggung, ya enggak? Nah gitu. Ternyata ini pembangunan rumah panggung ini, dengar sendiri Pak Gubernur kan, yang baru masuk data itu 25, yang sekarang lagi dikerjakan di Dusun Kampek. Sedangkan masyarakat di situ banyak. Nah kemarin juga Pak Gubernur merintahkan saya, cobalah bantu untuk mendata. Saya secara kedinasan, saya nggak mau melangkahi. Dan saya melangkah ke situ setiap pasti berkomunikasi dengan kepala desanya. Pertama saya itu hari Jumat datang ke situ, ya itu saya ngomong, lah di mana? Pas kebetulan ada kunjungan anggota DPR RI Pasaan meninjau rumah pintu ya pengendali banjir itu. Saya di situ itu. Nah di situ saya ngobrol dengan warga. Ya tadi macam-macam lah keluhan yang disampaikan kepada warga. Tapi saya tidak ada niatan untuk menjelekkan kepada seseorang. Gitu. Apa yang saya temukan di masyarakat itu saya akan sampaikan. Karena apa? Tujuannya untuk kepentingan bersama. Itu bang. Ya. Dan nggak ada niat apapun lah terhadap teman-teman tim satu. Waduh, tidak ada bang. Karena saya juga merasa ketika masyarakat saya kena bencana banjir aja, ya teman-teman itu dia itu pada turun. Termasuk kemarin waktu ada orang yang tenggelam, warga saya semua turun, termasuk saya ikut mencari. Karena apa? Saya juga sebagai relawan itu di tingkat desa. Itu kalau berbicara relawan banyak anggota saya gitu. Contohnya kejadian waktu gempa di Cianjur, saya hampir setiap hari ke sana ya dengan teman-teman relawan yang ada di tingkat desa. Itu tadi permintaan maaf Bapak sudah disampaikan. Ya, kebetulan kita ini untuk normalisasi kali sekunder itu termasuk pembenahan Bangli-Bangli. Tujuan Pak Gubernur sekarang ini ingin menyelamatkan aset-aset negara. Ya, aset negara yang tadi dinikmati oleh pribadi, perorangan, bagaimana harus kembali lagi kepada negara. Ya, gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, di situ saya ya tadi setiap saya melangkah ya ke luar desa saya selalu berkoordinasi bang. Gitu. Sebelumnya saya juga udah komunikasikan Pak Gubernur mau ke Kampung Gebluk, mau ninjau. Kampung Gebluk berarti masuk desa Purwadana, termasuk kepada tingkat kecamatan. Malahan setiap saya mendapatkan undangan rapat melalui saya sampaikan semua. Apakah melalui grup tingkat kecamatan, ya enggak? Apakah grup IKD, semua saya sampaikan. Dan setiap Pak Gubernur kunjungan ke desa saya atau desa Sukamakmur, Purwadana, saya selalu berkoordinasi. Minimal saya berkoordinasi dengan Babimas dan Babinsa. Tapi benar Pak, sempat terjadi bersih tegang lah dengan Kadis Purwadana. Jadi gini Pak, ya kalau saya sih nganggapnya udah biasa kan, karena kan ya maklum lah
Kang Endang senior saya, umurnya juga lebih tua dari saya, ya nggak? Kalau masalah jabatan emang saya lebih tua, gitu, ya nggak? Gitu. Jadi emang saya udah biasa dengan mereka itu. Ya saya juga memaklumi. Dan akhirnya itu ada video dengan Pak Gubernur itu gimana? Ya itu kan sekarang itu saya dikumpulkan di Gedung Sate itu. Jadi sekarang ini Tiga desa Pak ya? Iya 3 desa, Desa Wadas, Desa Sukamakmur, Desa Purwadana. Itu. Nah Pak Gubernur itu ya semua diberikan kewenangan, ya itu diberikan tugas. Nah, salah satunya Pak Lurah Endang sekarang diberikan tugasnya membuat pintu dan normalisasi yang ada di Kampung Gebluk yang untuk aliran ke Kaliran Cisalak. Dia itu, ya anggaplah kalau dibilang pemborong, pemborongnya dia. Artinya sini dikumpulkan dikasih tugas masing-masing. Tugas masing-masing. Ya, jadi anggaplah pekerjaan yang normalisasi di sana untuk mengatasi Kampung Gebluk itu dilimpahkan kepada Lurah Endang. Ya, karena apa? Dia suruh buat RAB-nya. Itu dia yang mengerjakannya. Ya, itu Lurah Sukamakmur ya mengawasi wilayah masing-masing. Ya pekerjaan yang ada di Sukamakmur. Gitu ya, itu termasuk mengurus ketika sudah jadi aliran sungai itu mau ditata sebaik mungkin itu harus diawasi, jangan sampai timbul lagi masalah bangli-bangli yang berdiri. Itu tugas Sukamakmur ya. Gitu. Kalau tugas saya berat ya mengawal pembongkaran. Mengawal pembongkaran bukan hanya di Desa Wadas saja. Bukan. Jadi karena apa? Nah ini perlu dipahami. Semua alat berat ini yang masuk ke wilayah manapun yang jadi pengawas itu saya. Karena referensi pekerjaan alat berat itu saya yang menandatangani. Gitu. Makanya operator itu tadi contohnya pagi tadi dia kebingungan bekerja apa, harus kerjain apa, udah bongkar aja bangunan. Gitu. Tanpa saya nongkrong di situ nggak berani bang. Gitu. Nah itu ya. Resiko. Masalah pembongkaran bang bukan hal yang mudah. Banyak rintangan dan hujatan. Apalagi berhadapannya dengan orang-orang pintar. Ya banyak contoh lah abang juga lihat apa sih siapa yang dihadapi gitu enggak nah itu nah karena apa saya dikasih tugas mengawal pembongkaran itu karena apa ya selama ini hampir sudah 2 bulan semua alat bekerja itu ya itu harus saya yang menandatangani intensif kerja gitu. Kalau saya tidak menandatangani kan kasihan kepada yang punya alat. Ya, artinya mengetahui bekerja. Iya, gitu. Makanya saya dituntut setiap hari itu pagi harus ngambil video laporan. Luar biasa. Iya. Sorenya jam 4:30 saya harus ngambil video. Kalau sekarang kan sisa 2. Alat berat itu yang bekerja di Desa Sukamakmur, di situ di belakang rumah makan Paling Isan, yang satu lagi di Purwadana. Kalau kemarin ada 4 alat bang. Kalau mengikuti saya capek ya capek, tapi bagaimana tugas dan kewajiban? Karena saya merasa sudah dibayar oleh negara. Karena ini proyek negara, walaupun itu di provinsi, ya saya mau tidak mau itu, ya enggak. Dan selama ini saya tidak ada liburnya. Karena apa? Saya dituntut loh, ya enggak. Setiap pagi itu harus bikin video laporan. Kalau udah selesai, telat sedikit aja telepon. Gitu, ya. Kan 3 kades itu dapat tanggung jawab masing-masing. Itu melalui surat atau apa Pak? Apanya? Surat perintah atau apa sih? Oh iya, itu yang SDA yang mengeluarkan. Itu, iya, itu. Nah, apalagi ntar rencana besok katanya ya pembongkaran bangli-bangli yang ada di Karawang Barat. Oh, mulai besok? Iya, kalau menurut surat, kan kemarin baru surat kedua, besok itu surat ketiga, berarti lakukan pembongkaran dong. Iya nggak? Nah, ya saya secara otomatis karena wilayahnya banyak wilayah saya, yang tol akses Karawang Barat ini, dan bangli-banglinya banyakkan berdiri di wilayah saya, secara otomatis saya harus mengawal.
Oke, sebenarnya gini, Iya. tujuan Pak Gubernur itu apa aja Pak yang Bapak pahami, Bapak tangkap yang beliau ceritakan yang disampaikan? Kalau tujuan Pak Gubernur gini, yang paling utama itu ya tadi, ya mengembalikan aset-aset negara kepada negara. Oke, salah satunya aset negara. Salah satunya tadi banyak aliran-aliran sungai Ya. yang dikuasai perorangan. Oke. Banyak temuan, salah satunya dia sewa ke pengairan, dibikin ruko, ya nggak? Terus yang itunya dia bikin dikontrakan lagi, malah lebih mahal. Jadi Itu kan. mengembalikan lagi aset-aset negara ini, Mengembalikan fungsi, mengembalikan fungsinya. iya, fungsi aliran sungai dan menata untuk dijadikan penghijauan ke depannya. Makanya sini udah ada progresnya. Ketika ini dilakukan pembongkaran, disitulah akan ditanami pohon kelapa dan sukun. Oke. Dan buah-buahan, Bang. Di tengahnya tadi bikin jalan setapak pakai paprimbok. Oke. Ini Ya. kita bicara desa wadah saja sebagai tanggung jawab Bapaknya. Nah, Bap, ini kan mengembalikan perintah gubernur lah ya, Iya. mengembalikan aset-aset negara pada fungsinya. iya. Yakin akan bisa terjadi, akan bisa kembali, Pak? Kalau saya yakin, Ya. Bapak berani, nggak peduli dengan siapa di Oh. belakang-belakang. iya, makanya kita di sinilah perlu penjelasan terhadap masyarakat. Ya saya udah jelasin semua. Malahan besok itu akan dikumpulkan di Purwakarta di gedung Provinsi Gubernur Jawa Barat. Ya. Di Purwakarta kan ada semua, Yang dikumpulkan, Pak. Hah? Yang dikumpulkan. semua warga yang menempati bangli-bangli di aliran sungai sekunder Pasir Panggang. Ya. Itu Desa Margakaya, Desa Wadas, Desa Sukamakmur, Desa Purwadana yang sejumlah kurang lebih 379 orang. Artinya bahwa ketika ada lahan milik negara PJT ditempati seseorang, Iya. nggak peduli Pak, harus bongkar saja. Ya kalau saya kan ini kan perintah loh. Iya. Saya tahu persis perintah RI 1. Iya. Artinya saya bicara bahwa di Ah. belakang ada orang besar, orang punya jabatan, nggak ada urusan itu. Ya kalau saya ya nggak ada urusan. Ini kan program Pak Gubernur. Iya. Iya Makanya, nggak? tadi saya tanya Iya. bahwa perlu surat tugas atau apa. Ya ada semuanya tim gitu. Ya makanya di sini ya tadi ya mau bagaimanapun yang namanya tanah negara ketika negara membutuhkan ya harus dikembalikan, Bang. Ya, makanya saya tanya Pak Iya. Lurah. Setuju, masyarakat pasti setuju bahwa ditertibkan, banyak yang mendukung Pak Kades Iya. atas penertiban itu. Ah. Artinya saya menegaskan saja bahwa nggak ada urusan yang dipakai lahan itu oleh masyarakat biasa maupun masyarakat yang besar. Iya. Artinya besar itu ada backing dan apa-apa, nggak ada urusan. Semua harus mengikuti aturan, semua di sini. Oh ya iya. Ya, Iya, tegasan kita. iya gitu. Bahwa jangan Masa pilih-pilih kita gitu. kalah Nah. sama perorangan? Negara nggak boleh kalah sama perorangan. Iya gitu, Bang. Ya, jadi gini. Makanya Iya. biasa. Nah, ya saya juga kalau tanpa perintah mah. Ya. Intinya Pak Gubernur itu akan mencarikan solusi yang terbaik. Ketika masyarakat yang tidak punya rumah, ya dia juga memikirkan salah satunya memberikan kerohiman biaya untuk kontrak selama ya untuk mencarikan rumah pengganti. Iya. Saya secara sudah, iya. secara pribadi juga setuju ditertibkan dan Iya. apalagi dalam videonya juga Oh, iya. dengan uang kontrakan itu keren Pak. Iya. Nah, Bang. Tapi saya hanya menegaskan bahwa jangan tebang pilih. Jika itu tanah negara ya harus tertib. Ya iya harus kembali ke negara. Ya, oke. Kalau itu dipilah-pilah itu akan timbul masalah besar, Bang. Nah, itu. Iya, saya tidak setuju. Oke. Pak siap untuk hal itu kan? Oh siap kalau saya gitu. Kalau perintah Pak Gubernur ya tadi, ya tadi saya juga kan sekarang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat ya udah kita jangan nolak. Ini program negara loh, pemerintah. Ya jangankan kita menempati tanah negara. Contoh, ketika tanah pribadi, ketika negara membutuhkan itu harus mau. Ini langsung diketahui presiden. Oh ya iya, itu nggak Iya, mungkin. KBM langsung diketahui presiden kira-kira ini ya. Nah, sekarang publik itu udah tahu, Bang. Iya. Ya nggak gitu. Nah, itu makanya ini insya Allah untuk Jawa Barat itu akan ditertibkan secara bertahap. Tahun 2026 itu semua aset negara kembali lagi pada negara akan membuat contoh.
Banyak aset-aset negara itu yang dimiliki perusahaan ada, iya, gitu banyak. Gitu. Selanjutnya gini, hari ini Bapak sedang viral nih di mana-mana. Iya. Atas tadilah apa namanya perintah langsung dari gubernur dan Bapak berani melakukan itu, bongkar dan lain sebagainya. Iya. Tentu untuk mengembalikan kembali kan aset. Iya. Bapak dan menjadi viral, bahkan Bapak digadang-gadang nyalon bupati nih. Apa jangan-jangan Bapak pengen juga nyalon bupati, Pak? Udah rame gini, dan rasanya gimana sih rame gini? Kalau saya terus terang, untuk sementara ini saya tidak ada niatan ke situ. Nggak ada. Niatan dalam hati saya hanya saya berpikiran bagaimanapun saya sekarang umur saya sudah setengah abad, saya punya pemikiran, punya tenaga bisa berkontribusi terhadap masyarakat banyak. Karena kan banyak Pikiran saya hanya ke situ, Bang. ya, banyak diskusi. Masalah jabatan itu tadi kembali lagi kepada nasib. Oke. Itu, Bang. Oke. Ya, Banyak di warung-warung kopi. Iya. Wah, Pak Lurah Jujun ini kayaknya dikader sama KDM ini untuk pilkada selanjutnya, atau nanti terus ditarik Gerindra untuk dicalonkan jadi bupati gitu. enggak saya. Iya. Itu. Di sinilah yang namanya politik itu bukan hal yang mudah, Bang. Iya. Ya enggak? Intinya sekarang ini saya bagaimanapun saya supaya bisa pengabdian saya ini bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Oke, partai meminta Bapak untuk nyalon di pilkada bupati bagaimana? Ya kalau itu Ya. ya keinginan, karena kan yang namanya pemilihan kepala daerah itu harus didukung oleh partai. Ya enggak? Ya tadi kalau misalnya ya partai menginginkan saya harus masuk ke partai, saya jadi pengurus partai, ya saya sih siap saja. Jadi bupati? Ya kalau misalnya keinginan, bukan kayak yang namanya calon itu kan bukan keinginan sendiri, Bang. Iya, ya nggak? partai menginginkan. Kalau partai menginginkan, ya saya siap. Oke. Ya supaya apa ya tadi? Saya supaya bisa berbakti terhadap masyarakat banyak. Oke. Gitu. Tapi kan nasib yang menentukan. Ya nggak? Banyak orang yang keinginannya tinggi, tapi nasibnya tidak ada. Tong jauh-jauh lah, Bang. Ya enggak? Kita nyalonkan kepala desa walaupun banyak uang, ya enggak? Belum tentu kalau ada nasib yang tidak menentukan. Ya, tidak punya uang, kalau nasib sudah harus jadi pejabat, ya jadi. Terima kasih. Iya. Oke, Bang. Terakhir, apa yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Kerawang? Silakan, Pak Kades. Jadi intinya begini, ya. Saya berbuat sekarang ini saya menjadi tim kreator. Tim kreator ini YouTube saya ini bagaimana bisa ya mengetahui publik semuanya masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang maupun di Indonesia ini kegiatan-kegiatan saya itu ya berdasarkan fakta di lapangan. Ya enggak? Bukan saya mengada-ngada. Gitu. Saya itu menaikkan video itu ya sesuai fakta yang dilakukan atau temuan-temuan di lapangan, tidak mengada-ngada. Itu ya harapan saya tidak ada unsur yang lain-lain. Harapan saya itu hanya satu, bagaimana saya punya ilmu tenaga itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin. Itu aja, Bang. Ya. Cukup, Pak Kades? Cukup ya. Ya tadi sekali lagi, kalau seandainya perkataan saya menyakiti seseorang, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari hati saya yang tulus tidak ada niatan ya untuk menyakiti seseorang. Apalagi ini yang namanya tim relawan, Bang. Ya enggak? Saya tidak ada lagi. Harapan saya, kalau ketika ada permasalahan, ada perbedaan, yuk kita duduk bareng. Kita duduk bareng untuk membahas bagaimana dan cita-cita kita ini membangun kota Karawang ini. Oke. Cukup, Bang. Terima kasih. Siap, Bang. Ya, sehat selalu, Bang. Terakhir, nama YouTube-nya apa? Lurah Jujun Channel. Oke, Jujun Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Titik Temu selanjutnya. Saya Revo Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.